Halo sahabat dan kerabat onlineku. Hari ini aku ingin berbagi pengalamanku bagaimana aku mendapatkan eh, merit UK visa di masa pandemi 2021. Nah, perkenalkan, namaku Rismawati, aku dari Indonesia. Aku ingin berbagi pengalamanku bagaimana aku mendapatkan visa merit di UK. Nah, sebelum aku apply untuk merit visa di 2021, sebelumnya aku pernah mengunjungi UK dengan menggunakan turis visa, yaitu tepatnya di 2019 bulan November, di mana pada saat itu aku dan pasangan aku melangsungkan pernikahan secara agama di salah satu masjid di kota Worcester, dan kami mendapatkan sertifikat pernikahan secara muslim dari masjid tersebut. Nah, namun itu tidak berlaku dan tidak dilegalisasi di pemerintahan Inggris, dan kami akhirnya memutuskan untuk akan meregistrasikan pada tahun selanjutnya. Dan akhirnya kami memutuskan pada tahun ini 2021 untuk mendaftarkan meregistrasikan pernikahan kami secara negara di Inggris. Nah, untuk itu, untuk informasi saja mungkin, kami sebelumnya memang sudah saling mengenal kurang lebih dari tahun 2011, kurang lebih 10 tahun, tapi mungkin orang mengenalnya dengan LDR atau long distance relationship, ya. Nah, kami melakukan komunikasi sejak tahun 2011 itu dengan telepon, SMS, kadang-kadang Skype, kemudian WhatsApp video, FB, dan lain-lain, ya. Nah, bagaimana aku memulai untuk apply visa merit untuk mendaftarkannya di UK. Nah, kebanyakan pasangan mix merit Indonesia dengan UK, mereka melaksanakan pernikahan secara negara itu dilakukannya di Indonesia melalui KUA misalnya, ya. Atau ada juga yang melakukan pernikahan di masjid atau keluarga yang kadang-kadang dikenal dengan istilah nikah siri sebelum mencatatkannya di KUA. Nah, namun aku melakukan hal yang berbeda. Nah, jadi aku apply merit visa itu beberapa bulan yang lalu sebelum aku berkunjung ke UK pada bulan awal November ini. Nah, apa saja persyaratan-persyaratan yang harus aku penuhi ketika itu untuk memulai membuka UK government untuk aplikasi merit visa di UK. Yang pertama, syarat yang utama adalah bahwa pasangan kita itu adalah orang British, jadi orang Inggris, dan sudah menetap di UK dalam waktu tertentu, ya. Nah, kemudian pasangan kita kemudian juga harus meregistrasikan untuk merencanakan mendaftarkan pernikahan kita atau pernikahan Anda itu misalnya, ya, untuk ke register office yang ada di kota di mana tempat pasangan kalian tinggal, dan menentukan rencana pernikahan. Nah, kemudian pasangan kita nanti akan mengirimkan bukti registrasi tersebut kepada kita untuk kita lampirkan pada visa aplikasi kita nantinya di Indonesia. Nah, sebelum kita membuka UK government website untuk apply visa kita, pastikan bahwa kita sudah mempunyai berkas-berkas, mungkin sebagai berikut akan saya sampaikan. Nah, dokumen-dokumen yang termasuk dalam kategori itu ada 8 kategori. Nah, kategori yang pertama adalah employment evidence. Nah, di employment evidence ini kita melampirkan surat dari tempat kita bekerja dan slip gaji 3 bulan terakhir dalam bahasa Inggris. Yang kedua adalah financial evidence, yaitu berupa kopi buku tabungan kita,
kemudian bank statement 3 bulan terakhir atau catatan keuangan selama 3 bulan terakhir pada bank kita, dan bank referensi letter atau surat dari referensi sejak kapan kita menjadi nasabah di bank tersebut. Yang ketiga adalah education evidence. Nah, di sini kita melampirkan ijazah kita sejak dari kita SMA misalnya sampai perguruan tinggi dan termasuk transkripnya. Selanjutnya, yang keempat adalah yang terpenting adalah sponsor evidence. Nah, sponsor evidence ini yang pertama adalah paspor pasangan kita. Nah, itu kita scan seperti biasa, kemudian bersertifikat pasangan kita, kemudian bank statement 3 bulan terakhir, kemudian invitation form, ya invitation letter dari pasangan kita yang merupakan bahwa beliau mengundang kita untuk datang ke Inggris. Kemudian utility atau bukti pembayaran misalnya pembayaran telepon, pembayaran listrik dan sebagainya untuk 3 bulan terakhir. Nah, berikutnya adalah pasangan kita juga membuat surat atau disebut dengan surat yang menyatakan bahwa pasangan kita akan tunduk pada peraturan imigrasi yang ditetapkan dari UK berupa surat. Oke, berikutnya yang kelima adalah accommodation baik permanen maupun temporary, ya temporary maksud saya. Dari sponsor, yang pertama adalah sponsor resident proof, ya. Itu yang menyatakan bahwa di mana pasangan kita tinggal dibuktikan dengan alamat yang lengkap. Kemudian foto-foto bagian dari rumah pasangan kita dan dijelaskan satu persatu bagian-bagian rumah tersebut. Berikutnya adalah tenancy agreement accommodation dari sponsor yang menyatakan bahwa pasangan kita telah menetap di rumah tersebut dalam waktu tertentu, dibuktikan dari community tempat pasangan kita tinggal. Yang keenam adalah consent letter dan proof of relationship. Nah, apa saja? Nah, dalam hal ini kemudian saya melampirkan adalah Muslim Marriage Certificate yang saya dapatkan waktu saya melakukan pernikahan pada 2019. Nah, kemudian email history. Nah, ini yang paling penting. Jadi email history ini adalah email yang semuanya di print sejak kita berkenalan sampai hari ini sebelum kita apply visa untuk merit visa. Nah, berikutnya adalah foto-foto kebersamaan kita dari sejak kita bertemu sampai hari ini misalnya, itu di print semuanya dalam kertas A4. Nah, kemudian tiket atau bill yang kita lakukan ketika kita bersama-sama, kemudian call logs atau WhatsApp chat, ya kita semuanya masukkan berupa PDF, kemudian Facebook atau bukti-bukti tambahan bahwa kita benar-benar adalah menjalin hubungan yang benar-benar genuine, gitu ya. Nah, yang berikutnya ketujuh adalah Appendix 2, di mana di sini kita mencantumkan scan dari paspor kita, paspor yang lama dan paspor yang terbaru, kemudian birth certificate, kemudian kartu keluarga yang ditranslate dalam bahasa Inggris, kemudian resident proof yaitu alamat di mana kita tinggal, itu bisa kita dapatkan dari RT RW misalnya atau dari tempat residence kita atau apartemen misalnya, tapi dalam berbahasa Inggris. Nah, yang kedelapan adalah additional document atau dokumen-dokumen tambahan. Nah, saya mencantumkan yang pertama adalah registrasi office, bukti bahwa kita berencana akan menikah di Inggris. Kemudian bukti tiket bahwa kita sudah membooking tiket. Nah, berikutnya adalah visa payment. Kemudian kalau misalnya kita pernah menikah atau pernah berkeluarga sebelumnya, kita harus mencantumkan divorce certificate yang berbahasa Inggris. Kemudian kita juga kalau ada, kita mencantumkan traveler insurance, bukti bahwa kita mengasuransikan perjalanan kita. Nah, semua bukti-bukti tadi harus kita persiapkan sebelum kita apply. Tapi jangan pesimis dulu bahwa itu akan bisa kita lakukan berangsur-angsur.
sampai dengan terakhir kita submit pada UK Gov untuk visa kita. Nah, jadi langkah-langkah itu dapat di-save ya, dapat di-save dan nanti akan muncul di email kita secara berkala dan kita akan buka kembali di hari yang lainnya jika ingin menambahkan bukti-bukti yang kita butuhkan untuk evidence atau bukti-bukti yang dibutuhkan. Nah, kemudian kita dapat perbaharui dan akhirnya terakhir kita submit. Nah, nanti setelah kita submit, maka kita akan diminta untuk melakukan pembayaran untuk aplikasi kita, yaitu baik melalui kartu kredit atau kartu debit. Nah, setelah kita melakukan pembayaran dan nanti ada deklarasi, barulah kita akan mendapatkan appointment confirmation. Appointment confirmation ini di situ dicantumkan secara detail, itu ada nama kita, referensi, number code, barcode, kemudian tanggal kapan kita harus datang, kemudian visa kategori kita, visanya apa. Misalnya seperti saya adalah merit visa. Nah, kemudian setelah semua ini kita masukkan, maka semua yang kita scan tadi kita masukkan ke dalam satu folder yang sudah disediakan oleh UK government website. Nah, selanjutnya nanti kita akan dapat print dokumen checklist dari apa-apa bukti-bukti yang kita masukkan tadi. Nah, setelah itu nanti kita akan datang ke VFS Kuningan untuk melakukan biometrik. Nah, biometrik itu kita sidik jari dan kita difoto. Kemudian sekitar 2 minggu setelah itu, maka kita akan ditelepon dari kedutaan Inggris yang ada di Jakarta untuk mengklarifikasi dari data-data yang kita buat dan mereka akan menanyakan beberapa pertanyaan dari kita. Nah, setelah itu kita tinggal menunggu. Nah, biasanya kalau di masa normal itu sekitar 3 minggu atau sekitar 21 hari kerja. Nah, namun karena saya di masa pandemi ini, ya saya apply di bulan Juli, kemudian saya melakukan biometrik itu di bulan Agustus, ya. Nah, kemudian saya mendapatkan telepon itu di tanggal 27 Agustus dan menyatakan pertanyaan-pertanyaan saya tadi akan ada hasil di hari-hari berikutnya. Namun karena keadaan tertentu, ternyata Indonesia itu termasuk zona merah, yang artinya bahwa apply visa saya di hold, ditunda untuk waktu tertentu. Dan itu akhirnya saya mengikutinya dengan sabar sampai 1 hari akhirnya, yaitu pada bulan Oktober, ya pada bulan Oktober sekitar tanggal 20 Oktober saya mendapatkan email yang menyatakan bahwa saya sudah dapat mengambil paspor saya di VFS Kuningan. Dan akhirnya keesokan harinya saya datang ke sana dan saya mengambil paspor saya dan alhamdulillah visa saya untuk merit visa ke UK di approve, disetujui, dan akhirnya saya mendapatkan visa merit untuk stay selama 6 bulan sejak bulan November sampai dengan bulan April 2022. Nah, demikian teman-teman apa yang dapat saya sampaikan ini, mudah-mudahan menjadi inspirasi buat teman-teman yang mungkin berencana melakukan perjalanan ke Inggris, tidak saja menggunakan visa turis, tapi juga mungkin spesial menggunakan merit visa seperti yang saya lakukan. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa.